Sayup-sayup terdengar suara Ratih, bersenandung tembang Lingserungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari video saya yang sebelumnya yang berjudul Lingserungi. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, saya saranin untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dengan alur ceritanya. Untuk part satunya, linknya saya sertakan di deskripsi. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika sudah, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Di saat Lintang terbangun, sebuah boneka berpakaian serba hitam berada tepat di sisi bantalnya. Dengan jelas, ia melihat tangan boneka itu mencoba meraihnya. Astaga, ini boneka yang tadi berada di rumah Ratih. Kenapa ada di sini? Gumam Lintang seraya menjauh dari ranjang. Dan tiba-tiba boneka itu terlempar dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, Lintang pun menjerit histeris. Dia berusaha keluar dari kamar. Namun sayangnya pintu seolah sulit dibuka. Dalam keadaan sangat takut, tiba-tiba muncul suara dari arah boneka itu. Lintang, tolong aku. Boneka itu bangkit, lalu berjalan pelan dan roboh di hadapan Lintang yang tengah meringkuk, memeluk lutut di depan pintu kamar. Dan keesokan harinya, Lintang pun bercerita kepadaku tentang perihal kejadian semalam. Kamu gak mimpi kan? Tanyaku pada Lintang. Sumpah, buat apa aku bohong? Sepertinya boneka itu disusupi roh. Ujar Lintang mencoba meyakinkanku. Tak ada alasanku untuk tak percaya pada ucapan Lintang. Terlebih, memang hanya aku dan dia yang sering mengalami kejadian ganjil selepas kematian Ratih. Tanpa menunggu lama, aku dan Lintang bergegas menuju rumah Ratih untuk menanyakan perihal boneka tersebut. Siapa tahu memang ada kaitannya dengan kematian Ratih. Boneka itu adalah boneka kesayangannya Ratih yang telah ia miliki sejak usia 8 tahun. Dia tak pernah meninggalkan boneka itu meski berpergian keluar kota. Selalu ia sertakan. Saat kematiannya, boneka tersebut ditemukan hanya berjarak sekitar 20 meter dari jenazahnya. Kami mencoba menyimpan di dalam lemari, tetapi beberapa kali boneka itu raib. Seorang dosen pernah mengantarkan boneka ini kemari, ucap ayah Ratih. Dosen? Siapa dosen itu, Pak? Tanyaku antusias. Kalau nggak salah, namanya Bu Rahma. Dia masih terlihat muda dan cantik, ucap ibunya Ratih melanjutkan pembicaraan. Bu Rahma, gumamku. Lintang menatap tajam ke arahku. Aku hanya diam dan mencoba menerka sesuatu. Bagaimana Bu Rahma tahu ini milik Ratih? Tanya Lintang. Entahlah. Aku juga memikirkan pertanyaan yang sama, jawabku. Apa benar Bu Rahma mengetahui hal ini? Terus kenapa tempo hari Bu Rahma justru memberitahu aku kalau pembunuh Ratih telah ditangkap? Shh. Aku melihat Ratih keluar dari ruang Bu Rahma beberapa hari sebelum Ratih tewas. Kita tahu bahwa Ratih tak ada mata kuliah dengan beliau, bisik si Lintang. Kami segera undur diri setelah mendapat penjelasan singkat dari orang tua Ratih dan menyerahkan boneka tersebut pada mereka. Masih kami lihat boneka itu mereka simpan pada sebuah lemari kaca dan menguncinya dari luar. Sepanjang perjalananku, aku masih memikirkan beberapa hal yang aku ketahui belakangan ini, mulai dari gelang dan boneka milik Ratih. Juga beberapa nama baru yang aku anggap pasti mengetahui apa yang terjadi pada Ratih sebelum meninggal, yaitu Bu Rahma si dosen killer dan Reja sang tunangan. Kematian Ratih yang terbilang tak wajar tak hanya menyisakan misteri, namun beberapa hal ganjil setelahnya. Terkadang
Aku seolah melihat Rati masih duduk di bangku kelas saat mahasiswa lainnya mulai keluar, atau bau harum yang tiba-tiba muncul di sekitarku, dan diikuti suara samar-samar seseorang sedang bersenandung tembang Lisir Wengi yang sangat keramat tersebut. Hari itu Sabtu sore, di mana jam kuliah kampus memang minim, dan keadaan kampus pun tak seramai hari biasanya. Aku duduk bersantai di koridor kampus sambil menunggu Lintang yang tengah dalam perjalanan menyusulku. Suasana kampus kian sepi ketika Pak Marjono, si tukang kebun, menutup pintu gerbang dan hendak bersiap pulang. Pria parubaya itu menatap heran ke arahku, yang tak juga beranjak pergi dari tempat dudukku semula. Dia pun menghampiriku. Aku kira kamu sedang berkencan dengan Rati. Dia sepertinya menunggu seseorang di dekat perpustakaan, ucapnya. Terus terang, aku merasa sangat aneh dengan ucapannya barusan. Apalagi memang Rati telah meninggal. Pak, kan Rati sudah meninggal sebulan ini, ucapku. Pria itu justru melihat lekat ke arahku dengan wajah bingung. Kamu jangan bercanda, saya selalu melihat Rati di sekitar perpustakaan itu, ucapnya lagi sambil menggeleng kepala lalu pergi. Pria itu sesekali menoleh ke arahku dan juga ke ujung lorong di dekat perpustakaan sambil melambaikan tangan, seolah menyapa seseorang. Terus terang, aku justru merinding mendengar ucapan dan perilaku tukang kebun kampus tersebut. Sesaat setelah dia pergi, aku memalingkan wajah ke suatu arah di mana Pak Marjono seperti menyapa seseorang tadi. Astaga, rupanya Pak Marjono tak bercanda. Tepat di ujung lorong, tampak seorang perempuan tengah duduk menundukkan kepalanya, yang memiliki ciri-ciri seperti Rati. Jantungku berdebar. Aku memandang sekali lagi orang itu, masih di tempat yang sama, hingga membuat rasa penasaranku bergejolak. Tanpa pikir panjang, aku segera berlari ke arah orang tersebut. Anehnya, hanya sekian detik kupalingkan wajah, bayangan orang tersebut lenyap. Hei, tunggu! Teriakku ketika sampai di tempat dia duduk tadi. Masih sempat kulihat punggungnya. Hah? Tadi dia belok di sini. Tapi ini buntu. Jika itu manusia tak mungkin menembus tembok solid ini. Gumamku sambil memandang tembok yang ada di hadapanku. Ya ampun. Ini di balik tembok ini bukannya ruangan Bu Rahma, ujarku dalam hati. Aku melihat kanan dan kiri untuk memastikan hanya aku sendiri di kampus ini. Sekarang aku bisa menyelinap masuk ke ruangan Bu dosen seksi tersebut. Ruangan Bu Rahma tak dikunci, hingga aku dengan leluasa berada di meja kerjanya. Tanpa pikir panjang, jemariku menggeledah laci serta tempat lain yang pantas aku curigai. Ketemu, teriakku girang, ketika tanganku meraih sebuah gelang berbahan kulit milik Rati. Menurut Lintang, saat mayat Rati ditemukan tanpa mengenakan gelang ini, padahal sebelumnya gelang ini tak pernah lepas dari pergelangan tangannya. Sayup-sayup terdengar seseorang bersenandung. Semakin lama, semakin terdengar jelas, hingga seolah berbisik di telingaku. Kutolehkan wajah ke arah sumber suara tersebut. Jantungku serasa mau copot ketika di belakangku berdiri sesosok perempuan dengan leher terjerat. Ya, itu jelas wajah Rati yang kukenal, hanya saja tampak begitu pucat dengan bibir membiru. Hembusan nafas makhluk itu serasa panas di leher belakangku, dan aroma wangi menyengat pun begitu kuat. Aku memandang sosok seram yang kakinya tak menapak ke tanah sedikit pun. Kini, aku dan sosok seram itu saling berhadapan. Aku terpaku, tak mampu bergerak. Bisa kulihat tangan Rati yang dingin menyentuh jemariku, hingga kurasakan sekujur tubuhku menjadi dingin. Listrik dalam ruangan tiba-tiba mati dan menyala kembali, disertai suara gemuruh seperti angin yang menderu menyibak rambutku, serta gorden yang menutupi jendela. Tolong aku, suara serak dan berat keluar dari bibirnya, yang diikuti suara tangis sesenggukan. Seketika itu,
Aku merasakan gelap dan pusing, lalu ambruk tak sadarkan diri. Rati ditemukan tak bernyawa di sebuah lahan kosong dengan kondisi mengenaskan. Resleting celananya rusak, dengan celana dalam melorot. Ada bekas lebam pada kemaluan dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dugaan pihak berwenang dia adalah korban perkosaan dan perampokan, karena tak ditemukan identitas atau dompet serta barang pribadi lainnya yang ikut raib. Namun informasi yang berkembang lainnya menyatakan bahwa Rati sudah tewas sebelum sampai di tempat itu, mengingat ada bekas ban mobil serta rerumputan yang rusak, seperti bekas tubuh yang diseret di atas permukaannya. Jagat, sadarlah. Ayo kita pergi dari sini. Aku masih terpejam ketika seseorang menggoyangkan bahuku. Aku membuka mata dan mendapati Lintang tengah jongkok di hadapanku yang masih terbaring lemah. Aku mengikutimu sedari tadi. Ayo lekas kita keluar dari sini. Ucap Lintang mencoba memapahku berdiri. Aku masih belum begitu sadar ketika Lintang mengantarku pulang sampai ke kos dengan mobilnya. Dalam perjalanan, dia sesekali memandang cemas ke arahku. Bu Rahma adalah kekasih Reja, ucapnya sembari menyodorkan teh hangat padaku saat tiba di kos. Apa? Tanyaku mencoba memperjelas ucapan yang baru kudengar. Bu Rahma dan Reja telah lama menjalin hubungan jauh sebelum Reja dan Rati dijodohkan. Mereka masih saling mencintai, bahkan saat mayat Rati ditemukan di lahan kosong dengan kondisi mengenaskan, ujar Lintang. Jadi Bu Rahma pelakunya? Tanyaku sekali lagi. Entahlah, tak ada bukti yang mengarah ke sana, sahut Lintang sambil menarik nafas panjang. Bu Rahma meminta hubungannya dengan Reja berakhir, tapi Reja justru menolak, ucap Lintang mendekap gelas teh hangat di jemarinya. Aku tak suka dengan keadaan ini. Aku harus tuntaskan agar kehidupanku normal kembali. Tanpa pikir panjang, malam itu aku bergegas menuju kendaraanku, mencari tahu titik awal mula permasalahan yang aku duga bersumber dari cinta segitiga antara Ratih, Rahma si dosen cantik dan Reja. Jika itu adalah ulah Reja dan Rahma, maka aku harus siap menjebloskan mereka ke penjara. Setelah persiapan matang, aku melaju menuju ke sebuah perumahan elit di tengah kota. Aku tak tahu di mana pasti rumahnya. Hanya saja naluriku mengatakan tak sulit menemukan sosok cantik yang memiliki reputasi baik tersebut. Sialnya, aku harus melewati sebuah pemakaman umum yang luas dan jalan-jalan persawahan yang sepi. Aroma semerbak wangi Kamboja menyulut indera penciumanku saat motorku melintas di pemakaman yang luasnya hampir 1 hektar tersebut. Roda berderit saat tuas rem aku tekan mendadak. Rasanya tadi aku sudah lewat sini, kok hanya berputar-putar saja. Gumamku mengamati jalan di tepi pemakaman yang aku lalui. Malam yang gelap, aspal yang basah karena hujan seharian, juga gemerlap batu nisan pemakaman yang tersorot sinar rembulan, membuat bulu kuduku berdiri. Aneh, aku sering lewat sini, tapi kenapa malam ini seolah tak bisa beranjak menjauh dari tempat ini? Sebuah jemari dingin mendekap dari belakang. Dari kaca spion bisa kusaksikan seseorang perempuan duduk manis di jok belakang. Perempuan yang wajahnya tertutup rambut panjang berwarna pirang dan baju serba putih ini benar-benar membuatku kehilangan keseimbangan dalam berkendara. Motorku pun oleng dan menghempas sisi samping sebuah makam. Aku coba bangkit dan menarik motor yang rubuh, tapi rasanya berat sekali karena nyeri di beberapa bagian tubuh akibat jatuh tadi. Sosok perempuan berambut pirang yang panjang menghampiriku sembari melayang. Di tengah gulita begini dapat kulihat sosok matanya yang memerah bagai bara penuh dendam. Aku lupakan motorku lalu berlari dalam pekatnya malam, menyusuri jalan gelap tanpa seorang pengendara yang melaluinya. Aku terus berlari kencang hingga di ujung jalan aku lihat sorot lampu mobil yang datang ke arahku. Tepat sekali, aku langsung hadang dengan gerakan melambaikan tangan. Jika sedetik saja rem sang pengemudi tak ditekan,
Mungkin aku sudah terpental akibat tertabrak mobil itu. Kusilangkan kedua tangan dan mundur ke belakang. Aku beruntung masih hidup. Mobil berhenti dan seseorang membuka pintunya. "Jagat, ngapain malam-malam di sini?" tanya seseorang yang muncul dari balik pintu mobil. "Bu Rahma." Aku gugup karena seseorang itu adalah orang yang hendak aku datangi malam ini. "Masuklah, mari ku antar," ucapnya ramah. Aku memang lemah jika menghadapi perempuan, apalagi secantik dia. Tanpa menunggu lama, aku telah berada dalam mobil dan hanya berjarak beberapa inci darinya, di belakang kemudi. Pikiranku masih semraut dan kakiku gemetaran karena mengingat sosok seram hantu noni Belanda yang baru saja menggangguku. "Minumlah agar pikiranmu berangsur tenang." Suara lembut Bu Rahma membuatku sedikit tenang. Sesekali ku tatap wajahnya. Aku hanya berpikir, apa iya perempuan secantik ini yang telah membunuh Rati? Aku tak menyangka dia tega lakukan itu. Padahal mereka sebentar lagi menikah. Tetapi lelaki itu memiliki ambisi yang salah. Ucapannya sambil memandang kosong keluar jendela kafe tempat kami singgah. Aku terkejut atas apa yang diucapkan Bu Rahma barusan. Kuturunkan gelas kopi yang masih menempel di bibirku, menunggu Bu Rahma melanjutkan ceritanya. Aku dan Reja pernah memiliki hubungan khusus dan berakhir beberapa bulan lalu, sebelum pertunangan antara dirinya dengan Rati. Tapi dia justru mengkhianatinya dengan mendekati mahasiswi lain bernama Bintang, ucapnya lagi. "Maksudnya Lintang, Bu?" tanyaku begitu antusias mendengar satu nama yang tak asing. "Ya benar, Lintang. Perempuan itu sangat licik hingga mampu mempengaruhi Reja," ucap Bu Rahma. Dia tampak bicara jujur dengan menunjukkan beberapa foto selfie Lintang dengan Reja. Darahku seperti berdesir mendengar ucapan Bu Rahma. Aku seperti di sebuah persimpangan jalan yang membingungkan. Bukankah Lintang adalah mahasiswi yang baik? Tapi foto-foto mereka di ponsel Bu Rahma menunjukkan bahwa Lintang memang menyimpan sebuah rahasia. Malam itu Bu Rahma mengantarkan aku pulang hingga ke kos. Beberapa jam bersamaannya seolah telah menyuci pikiranku. Antara Lintang dan Bu Rahma yang saling tuduh-menuduh, dan juga sosok Reja yang begitu misterius, membuat pikiranku benar-benar terganggu. Aku lelah. Beberapa menit berbaring di ranjang membuatku tertidur dengan mudah. Aku masih tersadar, meski dalam mata terpejam, aku akan memulai mimpi yang buruk. Aku mencoba bangun tapi sulit, dan aku terseret pada sebuah mimpi yang tak aku kehendaki. Dalam mimpi itu, aku berada di antara lahan kosong, tempat mayat Rati ditemukan. Dengan jelas, aku melihat Rati berlarian menerobos semak belukar. Dia terjatuh dan merangkak ke sebuah batang pohon. Sementara seorang perempuan yang wajahnya tak terlihat menghampirinya. Dengan seutas tali hendak mencekiknya. Dengan sisa tenaga, Rati bangkit mencoba berlari. Namun sayang, sebuah mobil sedan berwarna merah menabraknya. Sesaat mobil itu berhenti. Lalu, keluar dua pria menghampiri tubuh Rati yang lemah itu. "Jangan!" Aku berteriak kencang dan terbangun dari tidurku. Mimpi yang terlihat teramat nyata. Terdengar suara pintu diketuk secara berulang. "Siapa?" tanyaku mencari tahu siapa di balik pintu. Pintu kembali diketuk. Aku benar-benar ketakutan, seolah aku adalah target pembunuhan selanjutnya. "Jagat, buka pintu. Ini Bu Rahma. Ibu hendak mengembalikan ponselmu yang tertinggal." Ternyata Bu Rahma yang mengetuk. Entahlah, perasaanku sedikit tenang, hingga aku membukakan pintu untuknya. "Bu, ini sudah larut malam. Apa nggak sebaiknya?" ucapku dengan nada terbata. "Iya, terima kasih telah mengizinkanku bermalam di kos ini," ucapnya sambil menaruh beberapa barang seperti ponsel dan tas di meja ke kamarku. "Astaga, ini salah paham.
tapi sepertinya sangat tak sopan untuk menyuruhnya pergi. Perempuan secantik dia bisa saja jadi korban kejahatan jika berada di luar sana. Silakan Bu, istirahat di ranjang saja, biar saya tidur di karpet lantai atau di depan TV, ujarku. Sesaat perempuan cantik itu sudah berganti piyama dan siap istirahat. Aku hanya duduk sambil mengucup mata. Wow, ini keren. Seorang dosen muda dan cantik berada di kamarku untuk menumpang tidur. Aku masih memperhatikan ketika Bu Rahma duduk di depan cermin, menyisir rambutnya yang halus terurai. Dia meletakkan kacamata di sisi depan cermin dan menatapku redup. Aku menundukkan kepalaku dan keluar dari kamar untuk membiarkannya beristirahat. Biarlah aku malam ini tidur di ruangan depan tempat televisi berada. Dan aku pun terlelap ketika aku terbangun. Aku melihat ponselku ada notifikasi dari WhatsApp. Hah? Bu Rahma kritis dan sedang koma di rumah sakit. Ucapku kaget ketika aku membuka grup WhatsApp kelasku yang heboh dengan informasi tersebut. Aku bangkit dari sofa dan memeriksa kamar mencari keberadaan Bu Rahma yang semalam menginap di sini. Aneh, kamarku kosong. Tak ada seorang pun di sini. Bahkan kuncinya masih ada di saku celanaku. Kamar ini kosong sedari tadi malam. Dan Bu Rahma tak pernah datang kemari. Lantas, apa yang aku alami semalam? Dan